Karena bayangin aja dari ranking 3, dia perlahan merangkak ke peringkat pertama dan akhirnya menjadi salah satu CPNS yang lolos di tahun 2020. Jadi hari ini aku memberanikan diri untuk share pengalaman aku dan suami aku. Kalau kalian memang tujuannya itu benar-benar ingin lulus, maka saran dari kami adalah mohon disimak baik-baik ya, karena ini bisa aja nih kita sebut sebagai bocoran kisi-kisi soal tes CPNS 2021 karena suamiku kemarin terpilih buat ikutan simulasi tes CPNS 2021. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Neng Puput, namun kali ini tuh di konten yang jauh berbeda dengan sebelumnya, tapi beberapa di antara kalian kayaknya tuh udah nungguin konten ini sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya saat aku berhasil lulus tes CPNS tahun 2019. Nah, biar lebih sreg gitu ceritanya, aku mau ganti baju dulu. Nah, kalau begini gimana? Kayaknya tuh udah berasa aura-aura CPNS-nya. Udah ketebak dong ya kira-kira berarti saat ini tuh aku mau bawain konten apa? Ya, bener banget. Seperti yang kalian udah tagi-tagi sejak dari dahulu kala, akhirnya aku bawain juga, yaitu seputar tips and trick gimana sih pengalaman aku tuh bisa sampai lulus tes CPNS tahun 2019 itu. Dan jujur sebenarnya tuh bukannya pelit ilmu atau apapun itu yang ada di pikiran kalian, tapi jujur dari awal aku lulus, aku tuh masih ragu dan masih bertanya-tanya kepada diriku sendiri, apakah aku tuh bener-bener lulus karena emang trik yang aku gunakan itu tepat atau mungkin hanya kebetulan aja. Jadi mungkin bisa flashback sedikit, sekalian juga kenalan buat kalian yang emang mungkin baru kenal aku di video ini. Nama aku Neneng Putri Sari Ramadan, panggilan aku Neng Puput. Aku merupakan pejuang CPNS sejak tahun 2013. Dan baru lulus di tahun 2019. Jadi wajar dong ya kenapa tadi aku bilang aku sempat ragu apakah di 2019 itu tuh emang ada trik tertentu atau ya karena emang udah saatnya lolos aja. Akhirnya semuanya tuh terjawab di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2020, di mana suami aku juga mencoba peruntungannya untuk mengikuti tes CPNS, dan sedikit banyaknya aku juga sharing sama suami aku tentang apa yang aku hadapin selama aku ikut tes CPNS dari awal sampai pas aku lulus. Di samping karena ya aku akuin sih, suami aku tuh lumayan pinter. Jadi aku juga cukup percaya gitu sama kemampuan dia, dan kolaborasi itu pun menghasilkan kelulusannya di angkatan CPNS tahun 2020, setahun setelah aku lulus, dan itu merupakan salah satu berkah yang luar biasa tentunya bagi keluarga kami, karena memang seperti yang kita ketahui untuk lolos CPNS apalagi di tahun-tahun terakhir itu memang cukup sulit ya. Jadi hari ini aku memberanikan diri untuk share pengalaman aku dan suami aku, apa-apa aja yang kami hadapi dan bagaimana cara melaluinya dengan cukup baik, dan semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua pejuang CPNS di tahun ini. Sebelum aku masuk ke materinya, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku ikut CPNS. Waktu itu tuh pertama kali ikut di tahun 2013, tepat setelah aku lulus kuliah, dan sama halnya seperti teman-temanku yang lain, waktu itu tuh ikut CPNS ibarat kata tuh kayak nyari pengalaman kali ya, sama nulusin kemauannya orang tua ya. Karena emang tuh keinginan untuk lulus pada saat itu tuh memang belum sebesar di tahun 2019. Kenapa? Karena ya waktu itu tuh bayangin aja, kita tuh udah capek-capek kuliah, terus belum sempat tuh ngerasain gimana dunia kerja gitu. Tahu-tahu tuh langsung dihadapin untuk ikutan tes gitu, untuk menjadi PNS yang waktu itu juga belum kebayang kerjaannya apa. Jadi tuh di tahun 2013 itu sistem tes CPNS-nya itu bener-bener masih manual ya teman-teman. Jadi memang masih tulis tangan. Waktu itu tuh aku pilih untuk melamar di provinsi. Jadi waktu itu tuh penempatannya tuh di SMA, dan alhamdulillah walaupun waktu itu emang tesnya masih coba-coba aja, aku lulus passing grade. Namun pada saat itu untuk menentukan siapa nih yang akan lulus di formasi PNS yang aku pilih itu berdasarkan rankingan. Jadi waktu itu ada 3 orang guru yang dicari, dan waktu itu tuh aku ranking 7. Jadi emang nanggung banget sih kalau misalkan ikutnya pakai seleksi yang versi sekarang kan ada tes SKB tuh. Mungkin waktu itu aku masih punya kesempatan buat bertarung sekali lagi, tapi waktu di tahun 2013 itu tuh nggak ada. Semuanya itu bener-bener murni di tes SKD. Jadi nanti aku juga akan jelasin tes SKD itu kayak gimana. Mungkin ada yang bener-bener baru pertama kali ikut, tapi yang udah pernah ikutan tentunya udah tahu dong ya gimana tuh tes SKD itu susahnya, bahkan buat lulus passing grade juga. Waduh,
gitu deh. Akhirnya aku coba lagi nih dengan motivasi yang jauh lebih besar waktu itu untuk bisa lulus, dimana pada tahun 2014 tes CPNS pun kembali digelar. Waktu itu aku tidak ikut tingkat provinsi lagi, melainkan tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar. Kenapa aku pilih di Kabupaten Banjar? Karena saat itu formasi terdekat dengan lokasi rumah itu ya emang yang di Kabupaten Banjar. Walaupun sebenarnya tuh nggak deket-deket banget. Ibarat kata tuh ya, waktu itu kalau misalnya aku lulus, aku tuh tetap harus kayak 2,5 jam gitu sih menuju ke sekolah yang aku pilih. Oh ya, dari tadi aku juga belum ngasih tahu ya latar belakang pendidikan aku. Jadi ya, pendidikan aku itu S1 pendidikan, otomatis aku hanya bisa memilih formasi untuk menjadi guru. Oke, lanjut. Saat itu tuh sistem tesnya tuh udah beda banget karena yang awalnya itu masih tulis tangan, di tahun 2014 sudah diberlakukan sistem CAT. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan tertulis, itu tuh kita harus nunggu beberapa waktu lagi baru tahu kita itu lulus atau enggak gitu. Dan memang sifatnya itu tertutup, jadi memang kalau untuk transparansinya kurang ya, walaupun kita tetap yakin sih itu memang penyeleksiannya jujur ya. Nah, tapi kalau CAT ini sendiri sistemnya itu jauh lebih transparan karena pada saat kita tes dan kita sudah menyelesaikan seluruh soal atau waktu pengerjaan soal itu udah habis, kita udah langsung tahu tuh nilai kita berapa dan kita lulus passing grade atau enggak. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah banget ya untuk sistem CAT ini tadi. Alhasil setelah tes aku udah langsung tahu tuh bahwa alhamdulillah nih aku lulus passing grade waktu itu. Hanya saja aku masih belum tahu aku saat itu ranking berapa. Sistemnya tuh masih bener-bener per rankingan ya, jadi belum ada SKB. Waktu itu tuh ada 4 formasi yang dicari dan ternyata aku ranking berapa? Aku ranking 5. Lagi-lagi nih, andai kan waktu itu tuh ada tes SKB, harusnya aku masih berkesempatan buat ikut dan bersaing dengan 4 kali 3 harusnya 12 orang ya. Harusnya ranking 1 sampai ranking 12 tuh masih bertarung gitu untuk memperebutkan posisi 4 besar itu tadi. Tapi sayangnya kan nggak ada. Jadi tahun 2014 pun aku tetot, gagal. Ya, tapi aku masih pede-pede aja sih buat nungguin tes CPNS selanjutnya karena sejauh aku ikut, aku masih lulus passing grade gitu. Jadi ya aku masih yakin lah di tes selanjutnya harusnya peringkat aku tuh bisa lebih tinggi. Nah, akhirnya nih di saat aku udah mempersiapkan dengan sangat matang, udah belajar, udah ikut tryout sana sini, di tahun 2015 pun aku sudah nunggu-nunggu nih untuk tes CPNS selanjutnya. Dan ternyata apa? Ternyata tes CPNS-nya ditiadakan. Waktu itu tuh emang kebijakan dari presiden terbaru saat itu, dan memang bener-bener hampir 5 tahun selama beliau menjabat itu bener-bener tidak ada lagi CPNS khususnya untuk formasi guru. Alhasil waktu itu tuh aku kerja di perusahaan swasta dulu, baru akhirnya di tahun 2019 dibuka lagi nih CPNS-nya. Aku ikutan dan ternyata semuanya sudah berubah teman-teman. Tidak hanya tentang dari manual ke sistem komputerisasi, tapi juga terdapat 2 tahapan tes. Yang awalnya tuh aku kan udah kayak pede gitu kan, harusnya di peringkat aku bisa naik nih gitu kan. Ternyata tuh peringkat aja tuh nggak cukup. Sebelum tanggal tes aku tiba, aku udah lihat tuh hasil dari tes teman-teman aku yang lain, dimana cukup mengagetkan karena passing grade-nya dinaikkan lumayan tinggi. Alhasil tuh banyak banget teman-teman aku yang nggak lulus passing grade. Sempat deg-degan juga, apalagi waktu itu tuh domisili aku tuh nggak di Kalimantan. Jadi walaupun sistemnya CAT, kita tetap harus datang ke tempat tesnya. Jadi aku tuh kayak sempet ragu gitu, aku ikut gak nih tesnya? Kayaknya tuh susah banget tahun 2019 itu buat lolos gitu kan. Jangankan buat jadi PNS, buat lolos passing grade aja tuh kayak masih dalam angan-angan. Tapi karena memang ada dukungan dari keluarga dan juga aku yang dari dulu kan emang udah nungguin gitu kan, dan masih penasaran gitu karena kemarin tuh nyaris banget masuk ranking. Akhirnya aku berangkatlah ke Kalimantan, waktu itu dari Jakarta, untuk ikutan tes. Dan alhamdulillah pada saat pengerjaan dengan strategi-strategi yang memang udah aku susun selama 5 tahun dengan persiapan yang aku jamin itu tuh adalah persiapan termatangku selama ikutan tes CPNS 3 kali, aku lulus passing grade. Dan itu tuh bener-bener ngagetin banget ya, walaupun masih belum tentu lulus CPNS, setidaknya tuh ada harapan nggak sih? Ya udah, akhirnya aku nelpon mama terus ngasih tahu bahwa aku lulus passing grade. Dan ternyata di saat itulah aku baru tahu kalau ternyata lulus passing grade pun tidak cukup, perankingan pun mungkin tidak cukup karena itu tadi ada tes SKB. Ya udah dong, jadi akhirnya aku tuh kayak harus nunggu dulu aku masuk ranking gak sih. Setelah aku masuk ranking ternyata aku tetap harus bertanding lagi. Ya ampun, itu gimana stresnya, coba bayangin. Dan akhirnya pengumuman pun tiba, hasilnya udah keluar dan cukup mengagetkan, dimana di formasi yang aku pilih saat itu aku adalah orang satu-satunya yang lulus passing grade. Dengan kata lain, aku adalah satu-satunya peserta yang dipastikan lolos ke SKB melawan diriku sendiri.
ya udah bisa dipastikan dong aku lolos CPNS tahun itu. Jujur, bagi sebagian orang tuh nganggap, wih keren banget, wih hebat banget gitu. Tapi aku tuh yang ngerasa udah mantep banget gitu persiapannya ikut tes CPNS. Udah mantep banget gitu untuk berjuang gitu, untuk bertanding gitu. Saat lihat hasil itu tuh tiba-tiba ada sedikit ketidakpuasan dimana aku tuh mempertanyakan diriku sendiri. Aku lolos emang karena strategi aku bener atau emang lagi hoki aja? Nah itu yang bikin aku nggak langsung sharing ke kalian tentang pengalamanku ini dan trik yang aku gunakan hingga hari ini. Kayak yang aku ceritain di awal tadi, akhirnya di tahun berikutnya suami aku untuk pertama kalinya mengikuti tes CPNS dan sedikit banyaknya aku juga sharing ke dia seputar pengalaman aku, strategi-strategi yang aku pakai. Akhirnya dia implementasikan dalam perjuangannya di tes CPNS 2020. Ditambah ya aku tahu sih suami aku juga tipe orang yang memang pekerja keras banget dan juga orangnya belajar banget melebihi aku malah. Alhasil, alhamdulillahnya dia juga lolos passing grade. Dan saat itu yang dicari tuh cuma satu orang di formasi suami aku, di mana terdapat ratusan pendaftar pada formasi yang sama. Jadi tuh udah kayak nothing tulus aja, ya udahlah kita cari pengalaman dulu aja tahun ini, tahun depan nanti bisa tingkatin lagi nilainya. Dan ternyata alhamdulillah suami aku masuk di 3 besar di ranking 3. Jadi tuh teman-teman, dengan sistem penilaian yang ada tes SKB-nya atau tes keduanya ini, yang diambil untuk lolos itu adalah kali 3-nya dari jumlah formasi. Jadi kan karena yang dicari tadi itu ada 1 orang, maka ada 3 orang yang lulus tes pertama untuk diikut sertakan ke tes yang kedua. Dan suami aku ada di ranking ke-3. Jadi tuh agak gimana ya, kayak pengen seneng tapi juga sedih, tapi juga kayak aduh nanggung banget gitu. Apalagi kan kalau ingat pengalaman aku yang dulu-dulu tuh emang selalu di PHP-in gitu kan, karena emang di ranking yang aduh dikit lagi gitu. Tapi ya udahlah ya, kita ikhlasin aja dan kita jadiin tes SKB ini tuh sebagai challenge. Paling nggak akhirnya tau lah gitu bayangan tes SKB itu soalnya gimana buat ikut lagi tahun depan, kayak gitu awalnya. Dan ternyata yang terjadi adalah Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Alhasil tes SKB pun diundur cukup lama, hampir setengah tahun kalau nggak salah. Dan momen tersebut dimanfaatkan oleh suami aku tuh buat belajar lebih keras, mempelajari materi-materi di bidangnya dia, dan tentu saja perjuangan suami aku tuh jauh lebih berat dibanding aku dulu, karena kalau dulu kan aku ngelawan diri aku sendiri ya. Akhirnya tes SKB pun tiba, dia pun akhirnya bertanding dengan 2 pesaingnya yang lain, dan alhamdulillahnya hasil belajarnya nggak sia-sia. Dia punya trik sendiri yang nantinya aku akan bagikan habis ini. Aduh, ini jenis kayak keajaiban sih, karena bayangin aja dari ranking 3, dia perlahan merangkak ke peringkat pertama dan akhirnya menjadi salah satu CPNS yang lolos di tahun 2020. Nah, jadinya hari ini yang akan aku bagiin itu nggak cuma tentang trik dari aku aja, tapi udah digabungin sama trik yang kayaknya lebih mendalam dari suami aku yang perjuangannya tadi kan emang jauh lebih panjang dibanding aku. Jadi mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Nah teman-teman, ini aku lagi baca ebook dari suami aku. Jadi ini emang suami aku seniat itu bikinin ebook ini untuk bisa bantuin teman-temannya, bantuin kalian semua untuk bisa sedikit banyak ada gambaran lah gimana sih tes CPNS itu, terus juga gimana cara melalui berbagai macam rintangan di dalamnya berdasarkan kami loh ya. Maka dari itu tuh kami mau disclaimer dulu bahwa nggak ada jaminan sih setelah kalian nonton video ini, setelah kalian baca materinya juga bahwa kalian tuh bakalan lolos gitu. Karena memang setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing, punya keberuntungannya masing-masing, dan juga punya masanya sendiri lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang belum lolos tahun ini, siapa tahu materi ini juga bermanfaat di tahun-tahun selanjutnya. Langsung aja yuk ke tips yang pertama. Memaksimalkan. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang penting banget kalian ketahui dalam mengikuti tes CPNS, di mana faktor-faktor tersebut tuh benar-benar memiliki partnya sendiri dalam menentukan kelulusan kalian. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah luck, yaitu keberuntungan. Yang kedua adalah effort, usaha kalian. Yang ketiga adalah skill tentunya. Dan kalau misalnya emang diurutin di antara ketiga tersebut tuh kira-kira yang urutan pertama itu apa yo? Udah pasti skill dong ya, karena balik lagi. Jadi PNS tuh artinya kan kita mau kerja nih di sebuah bidang yang harus kita kuasain. Tapi ternyata tidak hanya bisa berfokus pada skill aja, karena kalau misalnya kita lihat nih di setiap tahunnya orang yang ikut tes CPNS itu adalah orang-orang yang memiliki skill yang luar biasa. Tapi kalau misalnya ditanya yang nggak lolos ada nggak banyak gitu. Jadi memang kita nggak bisa berpaku di sana aja. Jadi kita juga harus memikirkan faktor-faktor yang lain. Selanjutnya adalah effort atau usaha.
Jadi tuh jangan selalu berpikir bahwa kita nih, contohnya ada lulusan terbaik di kampus kita, otomatis yakin-yakin aja nih bakal lulus tes tahun ini. Jangan salah. Setelah kita udah lulus, itu tuh masih ada yang namanya tuh proses belajar, observasi, pengamatan, tryout, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh jangan terlalu percaya diri dengan apa yang kita dapatkan di kampus, atau apa yang sudah kita miliki sejak kita lahir gitu ya. Ya, kita memang tetap harus waspada dan berpikir bahwa di atas langit tuh masih ada langit. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk cari tahu apapun seputar tes, seputar soal-soalnya, seputar formasi-formasi yang tersedia, seputar siapa-siapa aja yang kira-kira nanti akan jadi pesaing kita. Jadi memang selain skill, kita perlu banget buat memperkuat lagi usaha kita ya teman-teman. Setelah itu ada satu faktor lagi yang percaya nggak percaya nggak bisa disepelein, yaitu faktor luck atau keberuntungan. Nah maksudnya tuh kayak gimana sih keberuntungan tuh? Apakah dengan berdoa? Iya, memang kita harus tetap berdoa ya teman-teman, tapi juga harus diiringi tadi apa? Dengan usaha juga. Ini juga sebenarnya masuk ke wilayah usaha ya, dimana usaha yang dimaksud di sini nggak cuma tentang belajar, tapi juga menyusun strategi untuk bisa memaksimalkan peruntungan kita. Beberapa dari kita mungkin berpikir dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, kita bisa banget nih untuk jadi PNS di tengah kota kayak gitu ya, di kota besar, di kementerian gitu ya, di provinsi gitu kan ya. Memang diimbangi dengan faktor-faktor lain seperti aku mau jadi CPNS yang kantornya deket rumah. Pokoknya singkirin ego yang seperti itu ya teman-teman, karena sekarang tuh yang ikut CPNS dan berpikir seperti kalian itu nggak cuma kalian aja. Ada ribuan, puluh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang juga berpikir hal yang sama, dan bisa jadi mereka juga berpikir untuk memilih formasi yang saat ini ada di pikiran kalian. Percaya diri boleh, tapi ingat, kalian tuh harus benar-benar luruskan dulu niat kalian ikut CPNS itu tuh untuk apa. Dan sambil diukur-ukur juga saat ini usia kalian tuh udah berapa. Ini kalau nggak berubah ya peraturannya, batas maksimal mengikuti tes CPNS itu adalah sampai usia 35 tahun. Ya kalau tes CPNS-nya tuh ada tiap tahun, jadi jangan pernah lewatkan kesempatan kalian di tahun ini untuk benar-benar memanfaatkan berbagai macam kesempatan yang ada. Baik itu dari sisi skill kalian, yang kalian imbangi dengan usaha, dan juga keberuntungan. Nah, jadi keberuntungan itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman, sekarang aku akan ngajak kalian buat ngomongin soal formasi CPNS. Mari kita bikin strategi yang tepat di sini. Caranya adalah dengan menentukan target. Kalian tuh harus benar-benar bisa mengelompokkan apa yang kalian inginkan dan apa yang paling memungkinkan. Ingin dan bisa. Oke. Sederhananya kayak gini, kalau misalnya kita bicara ingin, pastinya kita pengen jadi PNS di tempat yang strategis, di mana alur karirnya itu jelas, terus juga terkenal banyak penghasilannya, kayak gitu kan. Terus juga lokasinya itu strategis, kalau bisa di tengah kota. Dan balik lagi, yang mikirin kayak gitu tuh nggak cuma kamu aja. Dan kalau misalnya kamu tetap egois untuk stay di pemikiran seperti itu, ya mungkin kalian perjuangan untuk menuju PNS-nya agak sedikit lebih lama ya teman-teman. Nah maka dari itu aku pengen ngajakin kalian ke pilihan yang kedua, yaitu kemungkinan, atau apa aja sih yang bisa memungkinkan kita untuk lolos tahun ini. Baru setelah itu kita akan bermain logika. Kalau kalian memang tujuannya itu benar-benar ingin lulus, maka saran dari kami adalah coba kalian raba-raba dulu nih formasi-formasi yang letaknya itu agak jauh dari ibu kota. Yang terpencil juga nggak apa-apa lah, karena tuh biasanya di tempat-tempat seperti itu tuh pelamarnya itu lebih sedikit. Bukannya aku nyepelein kemampuan kalian, tapi ya balik lagi ke keberuntungan itu tadi. Kita nggak pernah tahu nih usaha orang tuh sebesar apa dan keberuntungan orang itu segede apa juga gitu. Jadi ya kenapa kita nggak coba cari jalan yang lebih mudah gitu dengan memperbesar keberuntungan kita. Apalagi kalau ditambah skill kita emang udah gede duluan, ya nggak sih? Jadi balik lagi, jika kalian emang bener-bener ingin lulus CPNS, kalian boleh nih pertimbangin saran aku tadi tentang memperbesar keberuntungan kalian. Karena kalau misalnya kita bicara soal penghasilan, kita bicara gaji pokok ya. Gaji pokok CPNS dan PNS nantinya itu seluruh Indonesia tuh sama. Mau kalian itu diletakkan di kota, di desa, di tempat terpencil. Malah justru kalau misalnya kalian itu bertugas di daerah-daerah terpencil, itu tuh tunjangannya tuh jauh lebih gede. Malah tuh ada yang 2-3 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal penghasilan, kayaknya worth it banget kok kalau misalnya kita bisa lolos di daerah yang terpencil itu tadi. Oke, jadi kira-kira
Kalian masih pede nggak dengan skill kalian? Atau mau coba memperbesar keberuntungan kalian? Kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu Nah loh, apa nih kira-kira maksudnya? Jadi, teman-teman perlu kita ketahui bahwa setiap instansi itu sendiri memiliki aturannya masing-masing. Makanya nih, perlu kita pastikan udah kenal belum dengan seksama ketentuan yang ada di instansi yang kita tuju. Ini tuh sebenarnya larinya lebih ke kualifikasi yang jangan sampai menyesatkan. Aku langsung kasih contoh aja deh. Sebut saja ada formasi yang mencari guru seni dengan kualifikasi sarjana pendidikan seni alias SPD. Tapi kamu merupakan sarjana seni murni atau SSN. Kamu pun coba-coba ngotot ikutan dan ternyata lolos seleksi awal pemberkasan. Dengan pedenya tuh nyelonong terus sampai lolos SKB dan OTW pemberkasan akhir. Tiba-tiba aja usai pemberkasan keluar, pengumuman menyatakan kamu gagal di satu langkah terakhir. Dikarenakan terciduknya ijazah SSN kamu yang harusnya dari awal tuh emang udah gak lolos. Nangis gak tuh kira-kira? Dan kejadian ini banyak sekali terjadi di seleksi CPNS tahun lalu loh. Lah kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Pemberkasan awalnya gak bener dong. Ya enggak juga. Coba deh kita gunain logika. Sebut aja verifikasi berkas udah jor-joran nih, dari yang komputerisasi hingga manual dicek satu-satu. Tetap aja berkas masuk di awal-awal akan jauh lebih banyak dan human error tuh nggak bisa dihindarin. Betul nggak? Dan di pemberkasan akhir itulah biasanya terdeteksi berkas-berkas yang tidak seharusnya sampai pada tahap itu. Jadi teman-teman pastikan untuk selalu waspada dan lihat-lihat dulu sebelum maju ya. Kamu harus yakin dulu apakah kesiapannya udah matang. Gak cuma di mental loh, tapi juga di berkas-berkasmu. Di samping itu, mengenal instansi tujuannya juga penting loh untuk dapat memperoleh gambaran soal SKB yang akan kalian hadapi. Oh ya, ngomong-ngomong soal gambaran soal, kita masuk aja yuk ke tips selanjutnya, yaitu join grup sebanyak-banyaknya. Jadi aku mau kasih bocoran nih, berdasarkan pengalaman kami, walaupun kita semua adalah pesaing, tapi ridho Allah tetap jadi yang utama. Ngomongin peluang mah semua sama-sama aja. Daripada pelit-pelit soal ilmu dan info, kebanyakan semuanya pada milih untuk saling berbagi dan menguatkan loh. Jadi percayalah, gabung di grup adalah jalan ninjamu. Sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa, karena akan semakin banyak pula manfaat yang kamu peroleh kawan. Apalagi kalau kamu juga rajin berbagi, pahala pun kau dapat. Amin. Nah lanjut yuk, akhirnya kita ngomongin passing grade juga. Dan aku masih pakai data dari Permenpan RB nomor 24 tahun 2019 ya. Semoga aja masih sama. Yuklah mari kita simak dengan seksama. Apa aja nih yang kalian lihat di sana? Yap, bener banget, akan ada 3 jenis tes yang mana mereka semua akan kau jumpai di satu tes yang sama, yaitu SKD. Artinya rintangan di tes satu aja sebanyak ini loh. Jadi wajar aja kalau ada yang masih gagal passing grade. Sebut aja nilai TKP kamu 190, TIU 150, tapi TWK kamu 50 misalnya. Maka sayang sekali Kisanak, perjuanganmu berakhir di sini. Sampai jumpa tahun depan. Sedih banget gak tuh? Makanya pastikan kamu harus lolos semuanya, oke? Tapi caranya gimana? Yulah kita lanjut ke tips selanjutnya. Kenali kekuranganmu. Ini dia kuncinya. Pastikan kamu harus legowo menerima fakta bahwa kita adalah makhluk tak sempurna. Dan beruntunglah kamu jika sudah menemukan letak kurangnya di mana. Karena dari sanalah kita bisa mulai berbenah dan lanjut berjuang menyongsong kelulusan passing grade mendatang. Jadi simpelnya gini, sebut aja aku ya. Nah aku nih lemah banget di TWK. Jadi aku harus lebih bekerja keras belajar tentang TWK. Kurang lebih seperti itu tuh teman-teman. Mana udah bisa dipahami? Semoga udah sih ya. Tapi cara mengetahui kamu lemah di mana bagaimana ya? Simak penjelasan selanjutnya yuk. Pertama-tama kamu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan TKP, TWK, dan TIU itu. TKP
TKP adalah tes karakteristik pribadi, dan pada tes ini sudah jelas bahwa yang akan dinilai adalah kepribadianmu. Nah, sebagian besar orang meyakini cara menaklukkan TKP adalah dengan menjawab pertanyaan sejujur-jujurnya. Namun sayang sekali Marimar, itu adalah langkah yang salah. Kenapa? Apakah kita harus berbohong untuk lulus? Bukan. Jadi begini, pada soal TKP kamu akan menemukan pertanyaan dengan pilihan jawaban yang benar semua. Hanya dibedakan dengan poin tertinggi hingga terendah saja. Dan percaya deh, di kondisimu yang tengah dikejar waktu, jika dihadapkan dengan pilihan yang hampir mirip, kadang menjadi bingung sendiri. Dan jika terlalu menggunakan perasaan, cenderung tanpa pertimbangan matang. Maka dari itu, aku akan ajak kalian buat melibatkan logika. Pastikan kalian bisa menemukan jawaban terbaik dari yang baik. Dan posisikan kalian tidak menjadi diri kalian sendiri, melainkan pihak yang terdampak oleh pertanyaan di soal. Insya Allah, kamu akan memperoleh sudut pandang yang baru untuk dapat membantumu menentukan pilihan terbaik dengan poin tertinggi. Sederhananya sih, kunci sukses TKP adalah memahami isi hati penulis soal. Ya iyalah ya. Sekali lagi ingat, selalu libatkan logika dibanding perasaan dalam menaklukkan soal TKP. Selanjutnya adalah TIU atau Tes Intelijensi Umum. Dalam soal jenis ini, kunci utama penyelesaiannya lebih sederhana, yakni pahami karakter soal dan cara penyelesaiannya. Soal TIU cenderung berisikan angka-angka, baik dalam bentuk hitungan, permainan logika, hingga gambar-gambar. Jadi bisa dipastiin nih, kamu yang suka matematika kayaknya gampang deh lolos passing grade TIU. Terus apa kabar buat yang gak suka matematika? Tenang, jangan khawatir. Yang penting lulus passing grade dulu aja. Gak apa-apa, fokus ke TKP sama TWK dulu. Hehehe. Selanjutnya adalah TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Nah, teman-teman, dalam soal jenis ini kamu akan menjumpai pertanyaan seputar struktur pemerintahan, undang-undang, hingga sejarah. Jadi tips dari kami terutama untuk kamu yang gak suka pelajaran IPS kayak aku, jangan terfokus untuk menghafal ya. Coba untuk mempelajari materi baik seputar undang-undang atau pasal-pasal dari segi substansi dan penerapannya dalam kehidupan. Begitu pula dengan sejarah, coba pahami timelinenya atau urutan kejadian yang pernah kejadian sebelumnya. Insya Allah lebih memudahkan kalian dalam proses belajarnya. Dan yuk sedikit bahas perihal nilai dari soal tes. Aku peringatkan kembali untuk menargetkan lolos passing grade dengan cara mengetahui kekuranganmu dan luangkan waktu lebih panjang untuk memperbaikinya. Baru setelah itu berfokus pada jumlah angka pada nilai per tesnya. Utamakan fokusmu pada TKP ya, karena tidak ada angka 0 di sana. Semua pilihan ada nilainya, mulai dari angka 1 hingga 5. Artinya, kamu pun dapat menargetkan untuk bisa unggul di TKP agar bisa memperbesar kemungkinan perolehan total poinmu agar mampu bersaing di rankingan. Dan yang terakhir, mohon disimak baik-baik ya, karena ini bisa aja nih kita sebut sebagai bocoran kisi-kisi soal tes CPNS 2021 karena suamiku kemarin terpilih buat ikutan simulasi tes CPNS 2021. Udah siap belum? Ini dia nih hasil rangkuman bocoran kisi-kisi kemungkinan terbesar materi untuk SKD 2021. Jadi kalian bisa untuk mulai persiapin diri kalian mempelajari materi seputar nasionalisme, profesionalisme, TIK, integritas, hospitality, figural, numerik, verbal, bahasa Indonesia, jejaring kerja, sosial budaya, pilar negara, anti radikalisme, dan bela negara. Wah, enak banget. Jadi udah kebayang ya nanti mulai belajarnya dari mana. Nah, kurang lebih ini yang bisa aku dan suamiku bagikan untuk jadi bekalmu nanti menghadapi tes tahun ini. Semoga diberikan kelancaran ya semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Semangat-semangat, tahun ini bisa semua jadi ASN. Amin.